Kali ini kita akan membahas soal nomor 48. Jadi di sini ada kata diameter, kemudian ada kata lingkaran. Nah, di sini ada lagi kata diagonal. Maka kira-kira kata apa yang bisa melengkapi bagian yang rumpang ini? Jadi diameter itu merupakan sebuah garis yang membagi lingkaran ini, maka berarti diagonal ini adalah sebuah garis yang membagi apa, kayak gitu. Jadi lingkaran, bangun datar lingkaran itu dibagi menggunakan garis diameter. Jadi kira-kira bangun datar apa yang dapat dibagi dengan garis diagonal, kayak gitu ya. Oke, mari kita mulai. Jadi di sini ada kata panjang. Ini bukan ya, karena seharusnya yang ada di sini adalah sebuah kata yang merupakan bangun datar. Oke. Kemudian ada bola. Ini bukan juga. Kerucut. Apakah kerucut bisa dibagi menggunakan garis diagonal? Enggak ya, teman-teman. Kemudian segitiga dibagi dengan garis diagonal, bukan juga. Kemudian di sini ada segi empat. Nah, ini merupakan pilihan jawaban yang tepat karena memang garis diagonal itu dapat membagi bangun datar segi empat, kayak gitu. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Selanjutnya, mari kita lanjut lagi untuk membahas soal nomor 49. Jadi di soal nomor 49 ini ada kata tarik dan ada kata jauh. Oke, jadi sebuah benda atau apapun yang jauh itu harus ditarik agar benda tersebut menjadi dekat. Jadi sesuatu yang jauh harus ditarik. Maka pilihan jawaban yang sebaiknya mengisi bagian yang rumpang ini adalah sesuatu yang apa yang harus diapakan, kayak gitu ya. Oke, mari kita jawab. Jadi di sini ada kata jauh dan tolak. Ini bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Sesuatu yang basah harus disiram. Ini tidak juga. Sesuatu yang terbang harus dilempar. Tidak. Sesuatu yang kotor harus dicuci agar menjadi bersih. Berarti ini bisa menjadi pilihan jawabannya. Sesuatu yang tajam itu harus diasah. Oke, ini juga bisa menjadi jawabannya, tapi pilihan jawaban yang paling tepat pada nomor 49 ini adalah kotor dan cuci, karena yang cuci dan kotor ini lebih sesuai dengan contoh soal, kayak gitu ya. Oke, sekarang di nomor 50 itu ada kata sakit dan kata dokter. Jadi, seseorang yang sakit itu harus ke dokter agar menjadi sehat. Nah, maka berarti kata pertamanya itu adalah sebuah kondisi, kemudian kata keduanya adalah orang yang profesi yang menyembuhkan kondisi yang tadi. Oke, mari kita mulai menjawab. Jadi di sini ada kata patah dan kata tumbuh. Ini sudah salah ya, karena tumbuh ini bukan merupakan sebuah profesi. Kemudian di sini ada kata album dan foto. Ini belum juga. Ada lantai dan licin. Ini bukan juga. Ini lantai bukan sebuah kondisi. Kemudian ada kata rusak, ini sebuah kondisi. Kemudian ada kata muntir. Nah, ini bisa menjadi pilihan jawabannya karena sesuatu yang rusak itu harus dibawa ke montir untuk diperbaiki. Kemudian yang terakhir yang E, maju dan mundur, ini juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Maka
Yang paling tepat untuk melengkapi jawaban dari soal 50 adalah bagian D, rusak dan montir. Jadi teman-teman bisa bergabung di kelas ID untuk menyelesaikan soal-soal yang pasti platformnya ini sangat-sangat update soal terbaru ya teman-teman. Nah, kamu bisa menggunakan kode ini saat melakukan pembayaran untuk mendapatkan potongan harga. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Kita kali ini akan menjawab soal nomor 45, 46 hingga 47. Jadi ada 3 soal hari ini seperti di video sebelumnya. Oke, jadi di soal nomor 45 ini ada kata air. Tunggu sebentar, sini ada kata air dan juga ada kata uap, kayak gitu ya. Kalau kita pikir air kemudian berubah menjadi uap, berarti airnya dipanaskan ya, betul banget. Maka kata pertama itu merupakan sebuah benda dan kata kedua adalah reaksinya setelah dipanaskan, kayak gitu ya. Oke, mari kita coba jawab. Jadi dari pilihan jawaban E, sini ada kabut, kemudian ada kata asap. Ketika kabut dipanaskan, apakah akan menjadi asap? Nah, enggak ya teman-teman. Kemudian ada kata uap dan beku. Ketika uap dipanaskan akan menjadi beku? Nah, tidak juga ya. Kemudian mendidih dan mencair. Nah, ini bukan ya, karena kedua ini sama-sama merupakan reaksi. Kemudian ada kata es dan air. Ketika es dipanaskan, apakah akan menjadi air? Nah, benar banget. Berarti ini bisa menjadi pilihan jawabannya. Kemudian ada kata membeku dan menguap. Ini juga merupakan sebuah reaksi. Misalnya air didinginkan, maka bisa saja air itu membeku. Kemudian ketika air itu dipanaskan, maka air itu akan menguap. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 adalah bagian B, yaitu es dan air. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Sekarang kita ke nomor 46. Oke, di nomor 46 ini ada kata kursi, kemudian ada kata rotan. Di sini lagi ada kata pintu, maka kira-kira kata apa yang sekiranya bisa melengkapi soal ini, kayak gitu ya. Jadi, kursi ini terbuat dari rotan. Maka kira-kira pintu terbuat dari apa, kayak gitu. Mari kita mulai cari. Pintu terbuat dari bangku. Nah, betul nggak? Bukan ya. Kemudian pintu terbuat dari pohon? Bukan juga. Kemudian pintu terbuat dari dinding? Beda ya. Kemudian pintu terbuat dari atap? Tidak. Kemudian pintu terbuat dari kayu? Nah, karena ini merupakan pilihan jawaban yang terakhir yang bisa diseleksi, maka bagian A, yaitu kayu, merupakan pilihan jawaban yang sudah sangat tepat. Karena memang pintu bisa terbuat dari kayu, bisa juga dari besi, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke soal yang terakhir, di soal nomor 47. Oke, di sini ada kata makanan, kemudian ada kata lapar. Nah, di sini kita bertugas untuk mencari kata pertama dan mencari kata kedua. Nah, jadi makanan dapat mengatasi rasa lapar.
Jadi makan itu mengatasi lapar, makanan itu mengatasi perut yang kelaparan. Berarti makanan ini merupakan sebuah hal atau benda yang menjadi solusi dari si kata kedua, kayak gitu. Mari kita mulai seleksi jawabannya. Angin panas. Angin mengatasi panas. Ini bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian rumput dan kambing. Ini juga bukan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian ada kata lampu dan gelap. Ini bisa saja menjadi pilihan jawabannya, namun sayangnya katanya ini terbalik ya teman-teman. Jadi lampu ini bisa mengatasi kegelapan, kayak gitu. Kemudian yang bagian B ada kata minyak dan juga api. Ini bukan ya. Kemudian ada kata air dan haus. Nah, ini bisa jadi dan memang merupakan jawabannya, karena air itu merupakan sebuah benda yang untuk mengatasi rasa haus atau dahaga, kayak gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Udah bisa dan cepat menentukan dan mencari hubungan antar kata saat mengerjakan soal analogi? Nah, kalau memang teman-teman masih aja terkendala untuk menemukan pilihan jawabannya, menemukan hubungan katanya, teman-teman bisa melatih diri untuk mengerjakan soal-soal dengan bergabung bersama kelas ide. Jadi di sini teman-teman akan menggunakan sebuah platform. Ini platform ya, yang berisi berbagai soal dan juga simulasi mengerjakan soal, kayak gitu. Jadi teman-teman akan seperti mengerjakan tryout, kayak gitu. Jadi ada soal, kemudian ada sisa waktu, kemudian teman-teman beneran bisa buat melihat sejauh mana kemampuan teman-teman untuk menjawab soal, seberapa banyak yang benar, seberapa banyak yang salah, plus teman-teman bisa melihat pembahasan dari soal-soal yang teman jawab, kayak gitu ya. Nah, bagi teman-teman ini semua penonton setia dari Mars Entertainment, teman-teman bisa banget menggunakan kode referral dari kami yang bekerja sama dengan kelas ID dengan memasukkan kode Mars ASN saat teman-teman akan melakukan payment atau pembayaran, kayak gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga teman-teman semua dilancarkan dan bisa lolos untuk menjadi CPNS, kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.